Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecer Official. Yang mana kali ini kita itu menemukan sebuah fakta terbaru daripada terungkapnya siapa yang merekam video pada saat kejadian caruk di Bangkalan. Nah, namun di sini yang perlu diketahui bahwasanya ini juga saya ambil sumber daripada berita yang sangat cukup update lah dalam kasus ataupun tragedi yang terjadi 12 Januari lalu. Di sini judulnya itu seperti ini. Perekam video caruk Bangkalan beri keterangan ngaku ketakutan saat menyaksikan hal ini. Berarti sedikitnya apa yang kita inginkan atau yang kita bicarakan dari kemarin-kemarin untuk menjadi saksi kunci di antara korban selamat atau orang-orang yang selamat pada tragedi tersebut, teman-teman itu juga menyimpulkan bahwasanya ada beberapa saksi yang memang harus dimintai keterangan. Misalnya seperti orang yang pergi diampuni oleh Hasan, dan juga orang yang di seberang jalan yang pakai sarung dengan kaos putih, dan yang paling Jurgen itu adalah si perekam video ini. Nah, di sini semoga saja ini bukan saksi anonim. Karena biasanya kalau misalnya berita dari seperti ini, rata-rata itu biasanya saksi anonim lah, atau orang-orang yang memang tidak ditampilkan mukanya. Saya tertarik untuk mengulasnya dikarenakan ini memang sesuai fakta dan realita bahwasanya kita semua memang mengincar atau menginginkan seseorang yang menjadi perekam video tersebut untuk dihadirkan sebagai saksi nantinya. Akhirnya perekam video caruk di Bumi Anyar Bangkalan memberikan keterangan terkait duel caruk antara pasukan Mat Tanjar melawan Hasan Tanjung dan Mawardi. Seperti yang kita ketahui, video aksi duel caruk Hasan Tanjung dan Mawardi melawan pasukan Mat Tanjar sempat viral di sosial media. Walau dalam durasi singkat, video tersebut memperlihatkan duel caruk sengit saat pasukan Mat Tanjar melawan Hasan Tanjung dan Mawardi beradu celurit. Sehingga bunyi dentingan celuritnya itu kan memang sangat nyaring, sesuai dengan apa yang kita dengarkan dalam video itu. Dentingan celurit, takbir, dan semacamnya itu kan memang sangat jelas. Selain dalam bentuk visual, video caruk tersebut turut merekam bagaimana suara teriakan Hasan Tanjung saat melawan pasukan Mat Tanjar. Sang perekam diketahui pada saat kejadian merasa ketakutan melihat Hasan Tanjung dan Mawardi berduel caruk melawan pasukan Mat Tanjar tersebut. Nah, ini yang penting. Dilansir dari kilat.com dari YouTube Prince Dan pada hari Sabtu 3 Februari 2024, saat perekam yang tak diketahui identitasnya tersebut mengaku tengah makan di sebuah warung sekitar TKP. Memang kalau misalnya kita lihat itu di sebelahnya tempat kejadian itu memang ada warung. Mungkin dia ini makan di sini atau di mana, entah, kita tetap mencari fakta-faktanya. Namun kalau misalnya melihat dari video ataupun perekaman yang terjadi, dia itu ada di seberang jalan, berarti tidak bisa menutup kemungkinan dia itu makannya bukan di tempat seberang jalannya itu. Jadi waktu itu saya lagi makan di warung dekat situ, ucapnya. Tahu-tahu ada suara orang ribut, teriak. Ternyata ada satu berantem, sambung sang perekam. Selain itu, si perekam mengaku mengeluarkan HP sembari merasa ketakutan saat melihat ada orang yang tumbang. Iya, langsung saya ambil HP buat rekam. Waktu saya lihat dua orang tumbang, saya langsung lari berhenti merekam. Saya takut ketahuan nanti dikejar, jelasnya. Video caruk yang sempat viral tersebut memang sangat jelas memperlihatkan sengit duel antara dua kubu jawara itu. Apalagi jika diperlambat, terlihat secara jelas bagaimana Hasan Tanjung melancarkan serangan dan adiknya dan taktiknya pada Mat Tanjar. Kini Hasan Tanjung, di sini kalau misalnya kita melihat fakta-fakta di lapangan, bahwasanya si perekam ini katanya itu makan di seberangnya jalan itu atau salah satu warung yang ada di sana, sehingga dia itu mengeluarkan HP-nya untuk merekam tersebut. Dia merasa ketakutan karena memang posisinya itu mungkin juga kaget si perekamnya. Namun kalian itu jangan bertanya kenapa mukanya itu tidak ditampilkan orang itu siapa. Nah,
Di sini saya itu juga penasaran sebetulnya, karena saya amati dari video-video yang beredar itu biasanya saksi-saksi ataupun orang yang mengungkap tentang fakta-fakta terjadinya Carok di Bangkalan itu rata-rata semuanya itu anonim, kecuali memang orang-orang yang ada di sekitar, misalnya seperti yang kemarin itu sempat memberikan kesaksian orang Madura asli itu yang pakai peci hitam itu. Hanya dia kayaknya sih ya memang memberikan keterangan secara lugas dan tegas. Namun kita itu tetap saja mencari seseorang yang merekam video tersebut. Sebelum muka daripada perekam tersebut ditampakkan, kalian ataupun kita ini tetap akan bertanya-tanya sebetulnya siapa dia, seperti itu kan. Karena logikanya kalau misalnya hanya saksi anonim, ya kurang jelas juga, penasaran tetap kita kan, dan orang tersebut kemungkinan tidak akan pernah diperlihatkan kalau misalnya pihak-pihak kecuali memang pihak penyidik dan pihak berwajiblah nanti yang mengetahui atau memberikan fakta bahwasannya orang tersebut sudah diketahui. Tapi selama itu masih sekedar hanya saksi-saksi anonim, ya kurang tahu juga apakah itu benar apa itu salah. Kita kan juga kurang mengerti juga seperti itu. Namun pada akhirnya yang perlu kita ketahui bahwasanya tadi siang itu saya melihat sebuah video dari klarifikasi, judulnya itu kalau tidak salah saya nanti screenshot juga ya, kalau misalnya saya ketemukan videonya itu saya screenshot videonya yang katanya itu klarifikasi dari kedua kubu Jawara, yaitu almarhum Mat Tanjar dan juga almarhum si Hasan ini. Dia itu menjelaskan bahwasanya mereka itu juga sama-sama Jawara, bukan orang sembarangan mereka berdua ini. Memang si korban dan juga si pelaku si Hasan ini. Namun fokus kita itu untuk saat ini ataupun pada video ini tetap saja kita itu fokus sama seorang perekam, siapa, seperti apa, bagaimana kondisinya. Mengingat dari berita-berita sebelumnya ataupun kesimpulan-kesimpulan sebelumnya bahwasanya mereka itu kemungkinan tidak keluar ataupun tidak menunjukkan dirinya, ya memang takutnya itu nanti takutnya juga bakal jadi saksi kunci ataupun takutnya jadi tersangka atau apa, saya juga kurang begitu tahu lah. Yang penting fokus kita itu untuk saat ini memang lagi mencari atau mencari informasi daripada si perekam tersebut, karena hingga detik ini memang si perekam kan hanya saksi anonim saja, tidak ditampilkan wajahnya atau wajahnya diblur lah. Pasti kalian itu yang menonton video ini nanti seperti apa bang orangnya, seperti apa bang mukanya, siapa orangnya, di mana alamatnya, pasti pertanyaan seperti itu akan muncul nantinya, dan saya itu sebetulnya tidak bisa menjawab seperti apa sosok daripada perekam tersebut, karena analisa saya ataupun ulasan saya ini memang hanya mengacu bahwasanya seseorang yang dimintai keterangan yang mengaku dia itu perekam, dan masalah mukanya seperti apa saya juga penasaran. Akhirnya dari saya apabila ada kesalahan ataupun kesimpulan daripada ulasan-ulasan saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.